Halo guys, kembali lagi bersama saya Cindy Wijaya. Kali ini saya akan membahas mengenai Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang semua keputusan dan pemikiran terpusat kepada pemimpin, yaitu Soekarno. Masa demokrasi terpimpin berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965, yang diawali dengan berakhirnya demokrasi liberal dan juga ditandai dengan mundurnya Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri saat itu. Ada 3 hal pokok yang kemudian melatar belakangi keputusan Presiden memberlakukan demokrasi terpimpin di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diakibatkan konstituante dinilai gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD S 1950. Yang kedua, dikarenakan pada masa demokrasi liberal banyak terjadi gerakan separatis di berbagai wilayah yang menyebabkan ketidakstabilan keamanan negara. Dan yang terakhir diakibatkan seringnya terjadi pergantian kabinet menyebabkan program-program yang telah dirancang tidak dapat dijalankan secara maksimal. Soekarno kemudian membentuk kabinet kerja dengan dirinya bertindak sebagai Perdana Menteri serta Insinyur Juanda menjadi Menteri pertama. Tugasnya mengatasi masalah sandang pangan serta meningkatkan keamanan di dalam negeri dan mengembalikan wilayah negara, misalnya Irian Barat. Pemerintah kemudian membentuk lembaga-lembaga MPRS, yang salah satu ketetapan MPRS ini adalah mengangkat Presiden Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi. Lalu dibentuk juga DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. DPA dipimpin langsung oleh Presiden dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketuanya. Dewan ini berkewajiban untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Lalu Presiden Soekarno juga menerapkan sistem politik keseimbangan atau balance of power. Hal ini tidak diterapkan hanya kepada lembaga pertahanan negara seperti AD, AL, dan AU, tetapi juga antara institusi militer dan partai-partai politik. Perkembangan politik masa demokrasi terpimpin seluruhnya terpusat pada Presiden Soekarno dengan TNI, AD, dan PKI sebagai pendukung utama. Ajaran Presiden Soekarno tentang Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis sangat menguntungkan PKI karena menempatkannya sebagai bagian yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Bahkan Presiden Soekarno menganggap aliansinya dengan PKI sangat menguntungkan, sehingga PKI ditempatkan pada barisan terdepan. Konsepsi Presiden tentang Nasakom ini banyak mendapatkan tantangan baik dari tokoh-tokoh, dari Masyumi, NU, PNI maupun dari sejumlah tokoh masyarakat. Akan tetapi, Presiden Soekarno selalu menegaskan bahwa masyarakat jangan terlalu memandang atau memberikan penilaian negatif kepada PKI dan komunisme. Konflik antara militer dan PKI justru semakin tajam, apalagi ketika PKI mulai melakukan aksi-aksi sepihak yang menyangkut masalah land reform dan berpotensi mengganggu keamanan masyarakat. Di mana land reform adalah perombakan terhadap hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan manusia yang berkenaan dengan tanah, guna meningkatkan penghasilan petani, dan perombakan ini sifatnya mendasar. Ada 2 peristiwa yang terjadi akibat aksi sepihak PKI. Yang pertama adalah peristiwa Bandar Betsi di Simalungun, Sumatera Utara, yang saat itu Letda Sujono berupaya mempertahankan lahan perkebunan yang akan diambil alih penguasaannya secara paksa oleh massa PKI. Peristiwa yang menewaskan perwira TNI AD itu saat ini dikenal dengan peristiwa Bandar Betsi. Dan yang kedua adalah peristiwa jengkol yang terjadi pada 15 November 1961, di mana Partai Komunis yang mengerahkan anggota-anggotanya untuk melakukan berbagai aksi demo, menolak aksi pemindahan lahan yang telah lama mereka gunakan, termasuk tanah milik perkebunan jengkol. Meskipun banyak menuai protes, Presiden Soekarno semakin mempertegas konsepsi tentang Nasakom. Hal ini disampaikannya dalam pidato pada 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita.
Naskah pidatonya ini kemudian diserahkan kepada panitia kerja Dewan Pertimbangan Agung yang ketika itu dipimpin oleh Aidit, pemimpin PKI. Kemudian dirumuskan menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, serta selanjutnya diberi judul Manifesto Politik Republik Indonesia yang lebih dikenal kemudian dengan istilah Manipol. Kebijakan politik luar negeri cenderung lebih memihak kepada Tiongkok atau blok komunis yang akhirnya memicu peristiwa 30 September 1965 yang menjadi penyebab utama berakhirnya pemerintahan Soekarno atau pemerintahan Orde Lama. Pada masa demokrasi terpimpin, perekonomian Indonesia mengarah pada sistem perekonomian etatisme, artinya seluruh kegiatan ekonomi diatur dan dikendalikan pemerintah. Kegiatan perekonomian yang diatur tersebut banyak mengabaikan prinsip dasar ekonomi, yang akibatnya terjadi defisit keuangan negara. Pada 13 Desember 1965, pemerintah mengambil langkah devaluasi, yaitu kebijakan untuk menekan inflasi. Pemerintah menggunting uang senilai Rp1.000 menjadi senilai Rp1. Tindakan kebijakan moneter pemerintah ini dalam praktiknya semakin meningkatkan inflasi. Pada 1965 untuk pertama kalinya dalam sejarah moneter Indonesia, pemerintah telah membelanjakan cadangan devisa negara hingga 3 juta dolar Amerika Serikat. Sebagian besar dana tersebut dihabiskan untuk membiayai kegiatan politik konfrontasi, baik dengan Malaysia maupun dengan negara-negara barat lainnya. Sekian video dari saya, semoga membantu kalian semua.